Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arliansa. Saya berasal dari Universitas Jenderal Sudirman. Sekarang saya sudah menempuh 7 semester. Asal saya Kota Tegal. Yang terhormat Bapak Yarjohan sebagai pengampu mata kuliah PWPT, Perencanaan Wilayah Pesisir Terpadu, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan wilayah pesisir yang ada di Kota Tegal, yaitu banjir rob. Saya akan menentukan solusi-solusi terbaik, serta saya akan menentukan dimensi apa saja agar wilayah pesisir Kota Tegal lestari dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kota Tegal merupakan kota yang tergolong dalam dataran rendah dengan topografi relatif datar dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara geografis, Kota Tegal dilintasi oleh 5 sungai, yaitu Ketiwon, Gung Lama, Sibelis, Kemiri, dan Gangsa. Permasalahan yang sekarang dihadapi pemerintah Kota Tegal adalah terjadinya banjir rob pada daerah pesisir, yaitu kondisi di mana pada bulan-bulan tertentu terjadi air laut yang menyebabkan bencana banjir rob dan cukup mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat. Wilayah pesisir Kota Tegal yang terkena banjir rob adalah wilayah Muarareja. Persoalan penyebab terjadinya banjir rob sangat kompleks, mulai dari ulah manusia yang merusak lingkungan, pembangunan di wilayah pesisir yang kurang mengindahkan kaidah tata ruang, permukiman yang dibangun terlalu dekat dengan pantai, dan pengundulan hutan mangrove. Dari data terbaru Kota Tegal menjelaskan bahwa waktu terjadinya banjir rob di Kota Tegal pada wilayah pesisir sudah tidak bisa ditentukan, karena air laut bisa merangsek ke daratan sewaktu-waktu. Hal inilah yang meresahkan masyarakat sekitar, karena belum adanya penanganan dari pemerintah Kota Tegal terhadap situasi tersebut. Pada dasarnya, pengendalian banjir dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal yang terpenting yang perlu dipertimbangkan secara keseluruhan adalah dicari sistem yang paling optimal. Kegiatan pengendalian banjir menurut lokasi atau daerah pengendaliannya dapat dikelompokkan menjadi 2. Di antaranya, bagian atas atau hulu, yaitu dengan membangun dam pengendalian banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. Pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir dan penghijauan di daerah aliran sungai atau das. Bagian hilir, yaitu dengan melakukan normalisasi alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendalian banjir atau floodway, pemanfaatan daerah genangan untuk retarding basin atau PON. Dari konsep penanganan di atas dan fakta yang terjadi di lapangan bahwa banjir rob di Kota Tegal terjadi di daerah pesisir yang merupakan daerah hilir, maka penanganan banjir rob merupakan konsep pembangunan retarding PON dengan memanfaatkan sungai Gung Lama sebagai drainase utama Kota Tegal. Rencana pengendalian banjir dengan konsep pembangunan retarding PON dibuat dalam beberapa alternatif dengan berbagai kombinasi. Dari beberapa alternatif tersebut dipilih yang paling optimal berdasarkan aspek peninjauan, yaitu aspek teknis, aspek sosial, dan aspek ekonomi, serta dengan memperhatikan kondisi lingkungan tempat retarding PON berada. Perencanaan wilayah pesisir terpadu adalah proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu, secara geografis PWPT mencakup das bagian hulu, lahan pesisir yaitu pantai, bukit pasir, lahan basah dan lain-lain, perairan pesisir dan estuaria, dan perairan laut lepas yang masih dipengaruhi atau mempengaruhi wilayah pesisir serta segenap kegiatan yang terdapat di dalamnya. Beberapa dimensi agar tercapainya pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan di wilayah pesisir Kota Tegal.
adalah yang pertama, dimensi sektoral. Dalam mengatasi banjir rob pada dimensi sektoral, perlu adanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, seperti adanya koordinasi antar Kelurahan Panggung dan Kelurahan Muara Reja dalam menyampaikan aspirasi kepada instansi dinas permukiman dan tata ruang dalam penanganan banjir rob. Secara vertikal, adanya koordinasi antara instansi dinas permukiman dan tata ruang dengan pemerintah daerah untuk penanganan banjir rob. Yang kedua, dimensi bidang ilmu. Dalam mengatasi banjir rob, perlu adanya rehabilitasi untuk mengatasi permasalahan banjir rob pada ilmu ekonomi, yaitu penanganan banjir harus tepat dan efektif agar biaya yang dikeluarkan dalam penanganan tidak sia-sia. Pada ilmu ekologi, harus adanya interaksi dan kepekaan antar masyarakat dengan lingkungan alam agar banjir rob dapat direda. Pada ilmu teknik, mengimplementasikan teknologi baru dalam penanganan banjir rob seperti pemeliharaan dan manajemen keluarnya air agar banjir rob dapat direda. Ketiga ilmu tersebut harus bisa bekerja sama agar tercapainya tujuan dalam penanganan banjir rob. Yang ketiga, dimensi ekologis. Pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis seperti curah hujan yang tinggi yang akan menyebabkan naiknya air laut ke daratan dengan aktivitas masyarakat pesisir. Aktivitas masyarakat pesisir yang tidak boleh dilakukan adalah membuang sampah sembarangan, tidak mendirikan bangunan di sekitar pantai, pembabatan hutan mangrove. Apabila aktivitas ini tidak dilakukan masyarakat, maka akan membantu penanganan dalam permasalahan banjir rob. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.